Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Empi Tarot. Biasa, dipilih kartumu. Hari ini aku mau bikin temanya itu sesuai dengan requestnya teman-teman ya. Simple sih sebenarnya, tapi mungkin penuh dengan makna. Kenapa dia nggak menghubungiku? Kenapa dia nggak menghubungiku? Atau dengan kata lain, balesnya itu eh, kamu ngechat dibalesnya berapa jam kemudian atau berapa hari kemudian. Misalnya contoh kamu chat jam 8 pagi, tiba-tiba dia baru balasnya jam 7 malam hari berikutnya. Nah istilahnya seperti itulah gitu kan. Jadi kenapa dia nggak menghubungiku, makanya kita akan lihat ada apa sebenarnya. Sibukkah atau memang menyibukkan diri dengan yang lain, atau memang dia sedang jenuh dengan kamu. Kita tidak tahu, tapi aku akan kocok kartu aku seperti biasa. Dan nanti aku tebar, teman-teman tinggal pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng neng neng, teng neng neng, teng neng neng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku ya. Ini dia, aku pakai di Sermoman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tebar. Dan aku akan pilih kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Sebentar, nanti aku rapiin baru teman-teman mulai memilih ya. Dan ingat loh, fair loh, jujur pada diri sendiri ya, biar hasilnya hati kamu dan hati aku bisa menyatu, oke? Jadi biar istilah kasarnya enak aku bacanya juga, dan bisa membantu teman-teman semua kalau memang teman-teman bisa jujur pada diri sendiri ya dengan pilih kartu, oke? Nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Monggo silakan. 15 detik dimulai dari sekarang. Terus. Sudah? Oke, 10 detik lagi deh aku tambahin. Sudah. Ingat ya, harus fair pada diri sendiri. Aku akan ngambil nomor 1, nomor 2 aku agak geser sedikit ya teman-teman ya. 2, 3, 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat nomor 1, kenapa dia nggak menghubungimu ya? Nomor 1, yang pilih kartu nomor 1, aku akan jelaskan. Dia itu terlalu banyak alasan kalau aku lihat ya. Dan dia mulai sering balas chat kamu itu kalau gambar kartu aku di sini ada sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan yang dia sedang lakukan, gambarannya kartu aku seperti ini. Memang sih yang aku lihat di dalam hubungan kalian atau kedekatan kalian itu, memang aku lihat ada ketidakjujuran dari dia. Dalam proses ketidakjujuran dia inilah yang istilah kasarnya membuat hubungan kalian bukan renggang ya, tapi membuat hubungan kalian seperti berjalan searah. Jadi yang satunya entah jalan kemana, yang satu lagi ngejar, tapi ngejarnya ya jadi ngejarin dia gitu loh. Nah dalam perjalanannya juga aku melihat dianya ini ada unsur penyesalan. Kalau aku nggak tahu penyesalannya apa, tapi yang aku lihat dari gayanya dia, karena ada unsur playboy, adalah dia menyesal. Mungkin ada komitmen dengan kamu, karena dia merasa dia belum bisa menjadi dirinya yang lebih baik, dan dia merasa dia belum bisa sepantasnya jadi yang terbaik buat dirimu. Makanya gambaran kartu aku kenapa dia tidak menghubungimu atau hampir jarang balas chatmu atau menghubungimu, karena memang gayanya dia masih ada unsur playboy. Jadi istilah kasarnya dari dirinya dia itu belum bisa berkomitmen dengan dirimu, belum bisa menjalani dengan dirimu apa adanya, karena memang dianya ibarat kata punten sekali, belum jatuh cinta banget sama kamu, dan belum 100% juga pakai hatinya untuk kamu. Makanya yang aku lihat dari kartu aku, unsur playboynya dia cukup kuat. Memang bagusnya dia
dia tidak, punten ya, tidak ganti-ganti perempuan gitu. Cuma unsur playboynya dia lebih kayak kamu dijalanin sama dia gitu kan, kamu dijalanin sama dia, maksudnya kalian ada komitmen bersama gitu kan, tapi dianya masih matanya kesana kemari. Dan dianya juga memang bagusnya sih aku lihat memang sibuk kerja ya, artinya adalah kegiatan pekerjaan dia memang dia utamakan banget gitu. Hanya saja dalam perjalanannya memang dari dianya ini yang aku lihat dari kartu aku, dia belum bisa 100% untuk bersama kamu. Dan dia ada rasa penyesalan karena mungkin penyesalannya adalah jatuhnya dia jadi menyakiti kamu gitu loh, menyakiti sosok perempuan yang mungkin tulus sayang sama dia, terima dia apa adanya gitu. Tapi ya dia nggak bisa membohongi dirinya dia sendiri, dia belum 100% gitu. Makanya kelihatan sekali dia membatasi komunikasi, dan dia seperti kamu ngechat Senin, mungkin dia bisa balasnya Selasa sore atau Selasa malam, atau bahkan dia bisa balasnya Kamis. Jadi chat kamu nggak di read tapi dia online. Nah itu aku lihat. Jadi gini loh, jadi ada beberapa hal kadang chat belum dibaca itu bukan berarti dia nggak mau sama kamu ya, tapi kalau dilihat dari kondisi seperti ini, sepertinya dia jenuh dengan dirimu, dan mungkin ada rasa penyesalan yang dia merasakan, kok saya belum bisa jatuh cinta ya, kok saya belum pure banget jatuh cinta ya gitu. Nah seandainya nih teman-teman dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini nih, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Oke, aku akan tambahin 2 kartu ya, karena mungkin tempatnya kecil jadi aku nggak bisa ini aku geser sedikit, aku tambahin 2 kartu. Wow, kalau aku boleh saran ya gitu, kalau memang teman-teman mau berjuang, karena namanya seseorang pas sekuat-kuatnya batu pasti dia bisa hancur juga. Nah sama seperti orang ini, playboynya dia, atau memang kondisinya secuek-cueknya dia gitu kan, atau memang kondisinya dia belum jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu mau berjuang, dia bisa kok jatuh cinta sama kamu, cuma kamu berani tidak untuk berjuang. Karena memang yang aku lihat kesempatan untuk bersama itu nantinya ada, tapi memang jangka panjang sekali. Jangka panjang tuh dalam arti entah tiba-tiba saat ini kamu putus, terus udah gitu beberapa tahun kemudian atau 1 tahun kemudian kalian ketemu lagi dan masih sama-sama sendiri, ada kemungkinan kembali lagi. Nah baru mungkin ada gambaran untuk ke arah pernikahan. Cuma kalau untuk dalam waktu dekat tidak. Dan solusinya juga untuk sama dia gini, kalau memang kamu tidak sanggup lepas, dalam arti gini, berhak dong kita memilih gitu kan, selama janur kuning belum melengkung, dan pilihan kita itu bukan milik orang lain. Kenapa kita harus maksudnya selama pilihan itu memang bukan milik orang lain, dan kalaupun dianya memang tidak terbaik buat kamu, ya untuk apa gitu. Yang penting gini loh, pilihan itu bukan punya orang lain, kamu berhak untuk memilih siapapun orang yang menurut kamu yang terbaik. Tapi memang tetap kamu juga harus memahami sifat karakternya mereka seperti apa. Dan aku memang lihat juga di nomor 1 ini, aku lihat dia sih baik ya, cuma memang pengaruh jiwa lingkungannya yang agak susah. Cuma kalau aku tangkap sih dari kartu aku, untuk memang seandainya dia bisa lebih baik lagi dan menjalaninya baik sama kamu, agak butuh waktu yang panjang ya gitu, untuk kamu menunggu. Nah kamu siap tidak untuk menunggu? Nah cuma kalau memang kamu masih ragu-ragu untuk melepaskan dia, nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi kamu juga harus punya batas waktu. Seandainya dalam perjalanannya dia tetap seperti ini, kamu harus ajak dia bicara. Saat kamu dan dia ketemu, ajak dia bicara, kenapa kamu seperti ini. Seandainya memang dalam komunikasi kalian setelah ketemu itu lebih baik, ya alhamdulillah. Kalau memang makin tidak lebih baik, ya coba dipertimbangkan lagi gitu. Aku lihatnya nomor 1 seperti itu. Cuma ya memang harus tenang dan harus sabar sih ngadepin orang kayak gitu. Cuma baiknya sih tadi dari sekian banyak itu memang tidak main perempuan dalam arti maaf banget ya kesana kemari ya enggak gitu kan. Tapi hanya jiwa playboynya aja itu masih ada, yang jiwa playboynya yang dia belum bisa menetap dengan satu wanita dengan komitmen yang pasti. Jadi misalnya kayak sama kamu pisah atau putus, nanti tiba-tiba dia bisa deket lagi sama cewek lain, tapi belum tentu itu komitmennya pasti, belum tentu dia nawaitunya dia untuk ke arah pernikahan gitu. Minusnya di situ doang sih. Tapi basically dia baik aku lihatnya, dan dia pekerja keras banget. Cuma sayangnya seperti itu, belum bisa untuk berkomitmen pasti, itu aja sih. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1 ya. Nah yang nomor 2 nih, ini saya tak geser dulu. Nomor 3, nomor 4. Oke, kenapa dia nggak pernah menghubungimu? Nah ini dia sih.
Semua sih unsur angin ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, kenapa dia belum menghubungimu? Memang ada studi, ada pekerjaan. Artinya memang dia sibuk sekali dengan mungkin studinya dia atau beasiswanya dia, atau memang posisinya juga dia pekerjaannya bagus. Karena memang aku lihat banyak perjalanan dinas yang dia lakukan. Di balik itu semua banyak apa ya? Banyak studi juga atau sekolahnya dia yang dia kerjakan juga gitu kan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, situasinya memang seperti itu, dihadapkan dengan seperti itu, dan dia tipe orang yang malas untuk ngejawab WA kalau misal dicecer. Jadi dia cuma bisa kamu nyecer nih, wah, gitu kan. Terus pas dia udah read semuanya, iya, oke, udah cuma gitu doang. Jadi dia nggak akan bahas gitu karena memang kondisinya dia tuh males gitu. Ditambah dia juga udah mungkin capek dengan sekolahnya gitu kan. Dia juga capek dengan pekerjaannya gitu kan. Ditambah juga mungkin dengan sikap sama kamu ini. Cuma kan salahnya, maksudnya gini, jeleknya dari orang-orang tersebut tuh kenapa lo nggak hubungin gitu, maksudnya kenapa nggak cuma sekedar ngasih kabar gini, sorry ya yang gue sibuk banget nih gitu kan. Mungkin untuk seminggu kita komunikasi baik ya paling cuma weekend doang, itu pun aku nggak jamin ya karena aku pasti tidur pules. Nah kan enak ya kalau ada kabar kayak gitu. Nah masalahnya orang-orang yang kayak kenapa kamu nggak mau menghubungi ya begini gini, jadi kayak kesannya kita yang kejar tapi dianya yang kayak dikejar dan ngerasa kayak dikejar, dicecer gitu. Padahal kan kalau dia ngomong komunikasi baik pasti semuanya juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah itu aku lihat, kadang aku gemes ya dengan orang-orang yang karakternya kayak kesannya kenapa sih lo balas chat aja tuh nggak bisa, tapi lo bisa online ini, bisa upload ini, bisa bisa main games online gitu. Maksudnya kenapa lo cuma bales iya yang nanti gue ceritain deh, atau nanti weekend deh pas keadaan ndak enak gue pasti cerita sama lo, kan enak kayak gitu. Tinggal bales kayak gitu, aku yakin kok secerewet-cerewet ya cowok kamu atau cewek kamu pasti dia bisa nerima. Nah, cuma di sini kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2 memang kelihatan sekali dia sibuk banget dengan pekerjaannya dia. Dia banyak perjalanan dinas yang memang dia lakukan juga ya kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi memang di sisi lain jeleknya itu adalah dia menyembunyikan hal itu. Dia seperti seolah-olah menghindar sama kamu. Karena aku tangkap dari kartu aku kayak dia tuh seolah-olah nggak mau diganggu sama kamu. Sebenarnya menurut aku bukan diganggu ya, tapi mungkin dia berpikir kamu nyecer dengan beberapa pertanyaan dia yang kamu minta harus jawab, tapi dianya nggak bisa langsung jawab gitu. Nah cuma bagus saya dari sosok dia ini, kalau aku lihat dari kartu nomor 2 dia ini mau kok untuk jujur sama kamu, tapi maksudnya dia adalah sabar dulu gitu lah. Cuma dibalik sabarnya maunya dia gitu kan, dia tidak sampaikan itu ke kamu gitu lah. Jadi makanya kayak jadi hitam putih gitu. Coba aku lihat ya kalau situasi teman-teman dihadapkan di kondisi nomor 2 itu seperti apa ya. Ada rasa tanggung jawab dalam dirinya dia. Aduh, tapi ada kartu jomblo perpisahan. Berarti artinya simple. Aku baca nanti dia akan ngajak kamu berbicara. Aku lihatnya. Dia akan ngajak kamu berbicara, dan aku juga lihat dari gambar kartu aku dalam pembicaraan itu dia merasa ada rasa tanggung jawab sama kamu, tapi ada rasa tanggung jawab dengan studinya dia atau pendidikannya dia dan pekerjaannya dia. Makanya dia kayak bilang sama kamu, udahlah kalau kamu tidak bisa menerima segala kesibukan kita, udah kita mendingan pisah aja. Tapi maunya kamu atau maksudnya kamu tuh bukan seperti itu. Maunya kamu atau maksudnya kamu adalah kalau memang lo sibuk, tolong lo informasiin ke gue, kabarin gue, jangan cuma chatnya dibalas iya atau enggak. Tapi masalahnya dia enggak ngeh akan hal itu, dan dia beranggapan adalah apa yang dalam pikirannya dia itulah yang paling benar. Jadi pada akhirnya kamu juga mungkin capek dengan dia hampir jarang sekali komunikasi kamu, walaupun memang kelihatan dari 5 kartu ini tidak ada unsur perempuan ya, atau tidak ada unsur laki-laki lain, will atau pill gitu kan. Tapi kamu capek dengan sikapnya dia yang kenapa lo nggak mau ngomong sama gue, kenapa lo cuma mau diem aja. Itu aku lihatnya dari kartu aku. Jadi memang gambarannya seandainya ada komunikasi dan semua dibicarakan, memang ada rasa tanggung jawab dia tanggung jawab dengan pendidikan, pekerjaannya, dan mungkin kamu. Tapi sayangnya endingnya aku lihat ke arah perpisahan, ada kartu jomblo atau kesendirian. Ya semua sih tidak disalahkan dalam diri kamu ya, tapi memang dari dianya adalah tidak bisa memberi jawaban. Kenapa nggak ngechat aja, tinggal bilang yang nanti gue weekend nanti kita ngobrol, yang walaupun ngobrolnya nggak lama tapi kita ngobrol ya gitu kan, enak gitu kan. Aku tuh baik-baik aja, aktivitas aku cuma kayak gini doang kok, ini aku lakukan setiap hari gitu. Aku hampir jarang nongkrong, memang aku lihat hampir jarang nongkrong dia.
Cuma dari cara dia komunikasi kamu, kenapa dia tidak menghubungimu? Ya emang dia sibuk dengan sekolahnya dia dan dia sibuk dengan pekerjaannya dia, tapi kenapa nggak ngomong? Intinya seperti itu. Ya itulah, pada akhirnya ada sedikit perdebatan, ada ngobrolan kalian, dan alhamdulillah obrolannya juga tidak saling ngotot satu sama lain. Jadi ada tulisan kedamaian, ketenangan, dan perpisahan. Ada tuh saya jomblo atau kesendirian. Pada akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah. Itu aku lihatnya dari kartu aku nomor 2. Nah, yang nomor 3 nih teman-teman. Kenapa sih dia nggak ngubungin kamu gitu? Wow. Ini kayaknya aku langsung harus ambil 2 kartu tambahan dulu ya, sebelum aku jelaskan, oke? Kenapa dia nggak ngubungin kamu? Aku langsung ngambil 2. Oke. Gini, kenapa dia nggak hubungin kamu? Yang pertama, secara tidak langsung ada kartu LDR ya. Gambar kartu aku di sini luar pulau. Jadi ada gambarannya kalian itu tidak satu kota atau satu daerah. Bisa aja misalnya kamunya di mana, dianya di mana, pokoknya pasti di sini beda daerah lah aku lihat ya. Terus kartu kedua ada kartu harapan, pekerjaan, kartu ketiga dan keempat ini magic ya. Yang kartu kelima sakit hati. Oke, gini, aku menjelaskan. Di dalam perjalanan ini kenapa dia nggak menghubungimu, jujur ya, dia itu seperti kena pengaruh sama perempuan lain atau laki-laki lain gitu. Kenapa dia kena pengaruh? Karena aku lihat dari kartu aku, dia memberikan harapan yang kosong. Salahnya dia saat dia memberikan harapan yang kosong, dia ketemu dengan seseorang atau wanita atau pria yang notabene entah keluarganya atau dirinya dia percaya hal magic. Jadi pada saat si orang itu diberikan harapan kosong sama pacar kamu atau pasangan kamu gitu kan, orang itulah gak punten banget gambaran kartu aku ngerjain pacar kamu. Dan aku juga lihat di sini unsur magicnya ini memang di sisi lain itu ada pengaruh kepikirannya ya. Tapi kalau dia tidak dengan orang ini, dia akan normal. Aku lihatnya gitu. Maksudnya dalam arti normalnya gini, saat dia tidak ketemu orang ini, kita sebut aja perempuan lah ya ini ya. Saat pasanganmu tidak ketemu perempuan ini, dia normal, ngomong sama kamu nyambung. Tapi saat dia sudah ketemu perempuan ini, dia sedikit lupa sama kamu dan kayak kasar sama kamu, kayak ya kamu nggak dianggap pasangan. Nah, kayaknya si orang itu tahu deh kalau misalnya dia itu sudah punya pacar, jadi kayak mau bikin sakit hati kamu. Karena gini loh, si perempuan ini atau si orang ini tuh sakit hati sama pasanganmu karena pasanganmu tuh ngegombalin dia, bikin PHP dia, yang pada akhirnya dilepehin, dalam arti kagak dilanjutin hubungannya, jadi cuma di PHP. Nah, dia sakit hati. Cuma bukan sial ya, salahnya keadaan itu adalah si orang itu percaya hal magic, bahkan mungkin keluarganya juga yang percaya hal magic. Nah, makanya langsung dikerjain. Kalau aku lihat sih normal ya, dari segi pekerjaan dia normal, kalau kerja pun dia normal. Tapi saat udah berhubungan dengan cinta, dia akan goyang dan dia kasar banget. Bahkan tanpa disadari kamu suka sakit hati sama dia. Sakit hati aku lihat. Jadi kenapa dia nggak menghubungimu? Jujur, kalau aku lihat ada masalah yang secara tidak langsung memang dia harus dibantu juga untuk doa, dalam hal kita berdoa gitu kan. Tapi di sisi lain juga hal tersebut itu karena memang ada unsur magicnya. Jadi kenapa dia nggak hubungin kamu, dan kalau hubungin kamu kadang marah-marah kadang baik, itu karena ada pengaruh magic. Pengaruh magic itu karena apa? Karena tanpa sengaja atau tidak sengaja dia mem-PHP anak orang, yang notabene anak orang itu adalah entah dia punya sesuatu hal magic atau memang keluarganya yang punya sesuatu hal magic. Makanya dikerjain lah pasanganmu. Mbak Pit, ini gimana ya, harus gimana ya? Jujur aku tidak bisa seperti itu, tapi memang tidak ada salahnya kamu harus bantu dia dengan doa dan ingatkan dia dengan doa saat kamu berkomunikasi sama dia. Cuma pada akhirnya kamu juga capek ya, karena secara tidak langsung dibikin sakit hati. Dan memang sih kalau dilihat dari sininya sih negatif ya auranya ya. Jadi efeknya memang nggak bagus kalau aku lihat ya. Kasihan sih sebenarnya pasanganmu ya, tapi gimana ya, dianya mulutnya lemes sih, mulutnya juga yang seolah-olah menggombali anak orang, tahu-tahu dia salah menggombali gitu loh ya. Pada akhirnya bumerang buat diri dia sendiri. Cuma kalau memang dia bisa kembali ke keluarganya atau ke rumahnya gitu, karena baru deh coba dibantu untuk dibersihkan. Aku sih melihatnya seperti itu dan memberikan sarannya memang seperti itu. Jadi
hubungan ini sih nggak terlalu sehat ya kalau aku lihat, malah kasihan kamunya, takutnya kena efek negatif dari pengaruh magic ini gitu kan. Mungkin tidak ada salahnya kamu acting untuk berpisah. Jadi pada saat dia balik lagi ke rumahnya atau lagi libur ke rumahnya, makanya coba dibantu untuk dibersihkan gitu. Aku sih lihatnya seperti itu ya. Dan pada akhirnya dia tak kunjung menghubungimu ya karena pengaruh dari unsur magic ini gitu. Aku lihatnya memang aku membacanya seperti itu. Nah, yang terakhir nomor 4, kenapa dia tidak menghubungimu? Yang pertama kekepoan, oke. Kalau aku lihat dari kartu aku, kenapa dia tidak menghubungimu? Dia bingung. Dia bingung dengan jawaban karena setiap komunikasi dengan kamu, setiap ngobrol dengan kamu pasti pertanyaannya, kapan nih yang nikah? Kapan nih yang kamu ngelamar aku? Atau kapan nih yang aku bisa ke rumah orang tuamu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh bikin dia stres. Dia tahu di usianya dia memang sudah patutnya untuk berserius ya, atau menyatakan keseriusannya dia, tapi dia belum siap. Dia tuh suka stres sendiri gitu, dan dia tuh kepengennya gini, kalau gue udah siap gue pasti bilang sama lo gitu. Nah, jadi jeleknya dia seperti itu. Jadi ibarat kata kita harus menunggu sampai sesiapnya dia. Masalahnya kan kita nggak tahu siapnya dia kapan gitu kan. Cuma dia maunya adalah tunggu gue siap. Kalau aku udah siap pasti aku akan bilang ke kamu dan bilang ke keluarga kamu gitu kan. Bahkan bilang ke keluarga aku dulu baru ke keluarga kamu gitu. Nah, cuma kan di balik ketidakpastian itulah yang aku lihat itu jadi sedikit konflik. Makanya dia hampir jarang banget untuk menghubungi kamu, karena dia takut ditanya lagi kapan nikah, kapan ngelamar aku itu. Makanya dia untuk komunikasi sangat kurang, bahkan mungkin seminggu bisa cuma 2 kali doang hubungi kamu. Nah, itu kondisinya seperti itu karena dia takut ditanya kapan nikah. Cuma kalau memang teman-teman dihadapkan situasi kondisi kayak gini tuh teman-teman harus ngapain sih? Oke. Sebenarnya jawabannya gampang. Di sini kan keluar kartu pekerjaan. Biarkan dia berkreasi dengan pekerjaannya dia. Karena sekuat-kuatnya seseorang bertahan dengan pekerjaan, pasti dia juga akan berpikir tentang yang namanya rumah tangga. Kayak misalnya dia pulang kerja, aduh gila ya badan gue capek banget. Aduh ya ampun, udah nyampe rumah gue lupa beli makan lagi. Nah, udah gitu ya ampun nggak cucian setumpuk, aduh gimana nih, stres banget, capek banget gue gitu. Nah, pasti dia akan berpikir, oh mungkin nggak ada salahnya kalau misalnya sudah berumah tangga ya. Setidaknya sekalipun istri kamu atau pasangan kamu bisa masak, tapi minimal tidak seribet ini gitu kan. Mungkin kalaupun ada pasanganmu, ya dia yang bisa bawa baju ke laundry gitu. Nah, kalau misalnya rumah pun misal kamu pulang kerja walaupun masakannya cuma nasi telur tempe sama sayur bening, yang penting kan udah ada yang masak, kamu nggak kelupaan untuk beli makanan. Masa nyampe rumah, nyampe kos-kosan atau nyampe apartemen bikin mie instan, buka buka kulkas yang ada nugget, nasi goreng nugget, ceplok telur, ya itu aja pasti kan bosen. Nah, jadi mungkin dari hal itulah yang akan membuat dia sedikit tertampar atau tersadarkan, ternyata gue juga butuh pasangan, gue juga butuh seseorang yang untuk menemani gue. Nah, itu aku nangkepnya seperti itu dari kartu aku. Dan aku juga lihat sih, insya Allah sih dari yang nomor 4 ini ada sedikit solusi ya, karena memang aku lihat ya, dengan dia ketabuk karena kesibukannya dia masalah pekerjaan, pada akhirnya dia berpikir juga, oh iya ya, saatnya gue harus menikah nih, saatnya gue harus menseriuskan diri gue dengan seseorang. Nah, itu dia. Semoga aja sih aku lihat dengan kesibukan dia bekerja, kelelahannya dia bekerja, tiba-tiba dia langsung bilang sama kamu, yang gue mau serius nih sama lo, nanti kita ngobrol dulu ya, yang penting gue udah nyampein ke keluarga gue, terus kita ngobrol, baru aku ke rumah orang tuamu ya, nah habis itu baru keluargaku ya. Nah, jadi enak kayak gitu ya. Walaupun memang di kartu nomor 4 ini dia stres kalau ditanya dengan pernikahan, karena mungkin dia mumet juga dengan pekerjaan, ditambah juga dia pas udah nyampe rumah ketemunya endok lagi gitu, mau makan wes pakai endok, pakai mie instan, udah kelar gitu. Kalau enggak, endoknya dikreasiin, mie instannya dimasukin di telur, di dadar, digoreng, atau apalah kreasi-kreasi untuk makanan kayak gitu. Nah, jadi mungkin disitulah dia ada rasa bosan dan jenuh gitu. Dan udah gitu mungkin ditambah udah capek, makannya kayak gitu lagi, bukan tidak bersyukur ya gitu kan. Pada akhirnya terus kamu telepon, yang ngobrol lagi asik-asik, kapan nih kamu lamar aku? Wah, udah sebete lagi. Jadi besoknya dia males lagi ngubungin kamu. Nah, kayak gitulah aku lihat ya kondisinya. Jadi ya
Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, setidaknya di sini aku cukup bisa bilang selamat ya, karena memang pada akhirnya ada kondisi di mana dianya bisa luluh untuk oh ya ternyata gue butuh pasangan nih untuk kehidupan kedepannya. Itu dia, aku sudah lihat kenapa dia tidak menghubungimu, dan aku juga sudah sedikit menjelaskan alasannya kenapa dia jarang menghubungimu atau tidak menghubungimu. Ya salah satunya itu tadi ada rasa ketakutan kalau misalnya ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Itu dia. Sudah 1, 2, 3, dan 4 aku jelasin. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga sudah like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya di channel YouTube aku, Pit Channel. Untuk teman-teman subscriber baru, inilah cara saya menjelaskan dan membaca pilih kartumu. Semoga teman-teman berkenan dan semoga teman-teman juga bisa nyaman dengan vlog channel aku. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.